Jadi di minggu ini kerjaan lagi banyak banget dan hampir mendekati deadline adalah Q1 dan ternyata satu hal yang gue pelajari adalah kali ini kita nggak boleh overlap kerjaan orang. Kenapa? Ayo kita coba sama. Halo semuanya, kenal nama gue Daniel Prisma, saya adalah seorang product manager, sudah berpengalaman selama 2 tahun lebih di bidang produk, dan kali ini kita akan bahas kenapa kerjaan itu udah nggak boleh di overlap kalaupun misalkan lu udah punya pengalaman di bidang tersebut. Nah, jadi masalahnya adalah dimulai dari pekerjaan lagi banyak banget, dan meskipun udah banyak banget orang baru yang ditambahin, ternyata itu belum mencukupi kebutuhan kita saat ini. Nah, pada akhirnya itu jadi impact buat gue gitu, karena gue sebagai seorang PM kali ini dan gue jadi ketakutan lah untuk bahwa, aduh ini orang bisa nggak ngerjain kerjaan tepat waktu gitu. Nah, termasuk juga untuk apa yang mau gue ceritain kali ini. Jadi, kita ada kedatangan orang banyak banget. Ada dari full stack developer, ada datang dari juga DevOps, ada datang dari mobile developer, banyak banget. Dan juga ada dari desain. Nah, terkait yang desain, karena background gue sebelumnya adalah UI UX designer gitu ya, gue jadi ngerasa kayak ya udah kalau misalkan udah lagi padat pekerjaan project yang lain, gue bisa ngerjain project yang sekiranya bisa gue cover gitu. Nah ternyata setelah kita udah berubah role gitu ya, dari seorang UI UX design menjadi product manager gitu, itu sebaiknya udah nggak lagi menyentuh desainnya gitu. Kenapa? Karena dari sisi reporting itu udah beda. Nah jadi akan lebih baik kalau misalkan lu sebagai seorang PM gitu ya, untuk tetap menjaga bahwa UI UX designer sebagai orang yang bekerja gitu untuk mengerjakan proyek tersebut. Jangan lu take over. Kenapa? Karena dari sisi reporting berbeda, dari sisi desain estetika pun udah berbeda juga, dan gua pun juga udah punya kemampuan skill set UI UX design yang berkurang gitu dibandingkan yang sebelumnya. So, at the end of the day, ya gue jadi kena tegur sama atasan gua, dan which is something bad ya kalau misalnya kita di kerjaan sampai kena tegur gitu, dan ya gue mencoba untuk tidak melakukan hal ini lagi. Just believe in your team. Kalau misalkan memang ada development yang perlu dilakukan sama tim UI UX, ya udah gue akan tetap percaya sama UI UX design, kecuali kalau misalkan udah terlalu mepet, ya udah gue mungkin akan minta tolong untuk nge-push dia bahwa tolong dong kerjain. Kalau enggak, kerjaan kita bakal dicap jelek gitu lah. Tapi gini, gimana pertanyaan kalau misalkan lo punya skillnya tapi lo nggak boleh ngerjainnya? Sebelumnya gue juga udah ngelakuin ini untuk di project yang lain. Nah jadinya yang gue lakukan adalah gue dengan desainer gue fokusin dia untuk nyelesain dulu semuanya. Jadi gue minta tolong untuk ngerampungin dulu salah satu desain. Nah nanti kalau misalnya udah rampung, baru deh gue coba untuk rapi dia di Figma. Nah karena apa? Karena ya balik lagi, gue punya kemampuan Figma-nya, jadi kalau misalkan gue udah tahu gambaran utamanya seperti apa, gue bisa bantu ngerapihin tata letaknya, gue bisa bantu benerin typo-nya, gue bisa bantu benerin auto layout-nya gitu. Jadi setidaknya dari sisi development bisa lebih cepat lagi gitu, karena gue juga ngebantu secara langsung di lapangan seperti itu sih. Dan kalau misalkan kalian juga yang lagi mau belajar jadi PM gitu ya, gue rasa sih kalian perlu mempelajari hal ini sih. Kalau nggak nanti kalian tabrakan tuh sama orang lain dan reportingnya jadi beda. Seperti itu sih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, ribet banget.